Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat channel Omah Awani. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana kita melaporkan realisasi insentif PPh final untuk UMKM. Oke. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan insentif kali ini, teman-teman UMKM yang pertama harus mengajukan permohonan surat keterangan PP23 yang kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, setiap bulannya teman-teman harus melaporkan realisasinya. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah mengapa insentif kali ini harus kita laporkan. Begini teman-teman, bahwa insentif kali ini itu namanya PPh final ditanggung pemerintah. Nanti nilai dari tanggungan ini itu akan menjadi tambahan juga untuk penerimaan negara sekaligus di bagian pengeluarannya itu sekaligus dikeluarkan. Jadi nanti tetap dihitung sebagai dari negara itu sebagai penerimaan pajak ditanggung pemerintah. Di sisi pengeluaran dia juga langsung akan dicatat gitu. Nah, untuk menjaga aspek dari akuntabilitas nilainya berapa yang harus dicatat, maka wajib pajak itu karena itu juga dipertanggungjawabkan di APBN, maka wajib pajak ini diminta untuk melaporkan realisasinya setiap bulan sehingga tercatat jumlahnya sekian, siapa yang memanfaatkan wajib pajak mana yang didapatkan insentifnya. Ini kepentingannya seperti itu. Kemudian pelaporannya sebenarnya sangat sederhana. Nanti dilaporkan di web pajak.go.id. Kemudian teman-teman tinggal mengisi Excel-nya, sangat sederhana gitu. Nah, kita mulai step-stepnya. Sebenarnya saya sudah jelaskan di web saya omahawani.com. Paling tidak ada dua step. Nah, yang pertama ini kita akan mengaktifkan fitur layanan e-reporting insentif COVID-19. Itu. Caranya bagaimana? Yaitu kita akses web www.pajak.go.id. Kemudian kita pilih menu profil, kemudian kita menunya aktivasi fitur layanan, kemudian kita pastikan bahwa e-reporting insentif COVID-19 sudah di checklist. Gitu. Kalau memang sudah di checklist, ya berarti sudah benar. Tapi kalau memang belum di checklist, tinggal di checklist dan di copy. Mari kita coba praktekkan. Kita akses www.pajak.go.id. Tampilan website seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas itu ada tombol login. Kalau di handphone sama juga ada di pojok kanan atas. Silakan klik login. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan NPWP kita. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya pada waktu registrasi. Kita masukkan kode keamanan. Kode keamanan ini ya, sekali lagi bagi yang mungkin masih bingung, kita tinggal menyalin aja kombinasi angka dan huruf, kita salin ulang yang merah ini dalam kolom yang tersedia. Gitu. Nah, setelah terisi,
tinggal kita lakukan login. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan berikutnya. Kita cari tab menu profil. Ada di sebelah sini, profil, ya kan? Kemudian kita tinggal ini tadi. Nah, di menu profil ini ada identitas, kemudian di sini juga ada namanya info perpajakan. Nah, di info perpajakan ini akan muncul siapa akan representatif kita dan nomor telepon KPP yang bisa dihubungi. Gitu. Nah, menu untuk ubah aktivasi fitur layanan itu ada di sini di bawah ini ya. Aktivasi fitur layanan. Nah, pastikan ini e-reporting insentif COVID-19 sudah tercentang. Kalau memang belum, kita tinggal centang saja. Nah, kemudian kita tinggal klik ubah fitur layanan. Sini. Karena ada jendela pertanyaan, kita jawab iya. Oke. Ubah akses berhasil dilakukan. Kita klik OK saja. Kemudian kita diminta untuk login lagi. Oke. Kita silang jendela ini. Klik tanda silang di pojok kanannya. Kemudian kita masukkan NPWP lagi. Kita masukkan kata sandinya. Kemudian kita masukkan kode keamanan lagi. Kita klik login. Oke, langkah berikutnya kita tinggal pelaporan. Maksudnya web DJP Onremsa, web pajak juga bisa. Kemudian kita nanti akan memilih menu layanan dan kita memilih e-reporting insentif COVID-19 di bawah. Kemudian kita akan mengeklik daftar laporan, kemudian klik panah. Kita akan klik menunya realisasi PPh final DTP. Kita kemudian masukkan kode keamanan. Itu. Kita kembali ke kita. Tabnya layanan. Kemudian lihat ada di sini ada e-reporting. Kita klik e-reporting. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada daftar pelaporan. Kita klik yang ini tambah. Klik tambah. Tambah ada di kanannya. Kemudian kita diminta untuk memilih jenis laporan. Kita klik tanda panah sini aja untuk memilihnya. Nah, kita pilih yang realisasi PPh final DTP PMK 44. Kita pilih di sini. Kemudian di sini ada klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Nah, ada kode keamanan. Kita masukkan aja kode keamanannya. Klik lanjutkan. Oke. Kita akan diminta untuk memilih masa pajak. Kemudian di sini juga ada petunjuk bagaimana cara pengisiannya. Pertama, harus kita menyiapkan filenya. Kita download saja filenya di sini, yang nomor 1 ini. Kemudian nanti menamakan filenya dengan NPWP, kemudian bulannya, kemudian tahunnya, kemudian kode 01, kemudian 00. Itu. Di sini sudah ada penjelasan. Yang 15 digit awal ini adalah NPWP kita. Kemudian ini adalah masa pajaknya kita. Kalau Mei ya berarti 0505. Kalau April ya 0404. Ini kemudian tahun pajaknya 2020. Kemudian 01 itu adalah kode untuk
PPA final DTP 01, kemudian 00 itu adalah pelaporan pertama kali. Nanti kalau misalnya ada perbaikan, kita mau lapor lagi, kita perbaiki, kita tinggal klik 01 dan seterusnya. Oke, kita akan download formatnya. Nah, kita simpan, save ya. Kita boleh taruh di mana saja. Misalnya kita taruh di My Document. Nah, kita kasih sekaligus nama yang benar boleh, atau nanti diubah waktu kalau sudah terdownload juga boleh. Kemudian tadi bulannya, dan kita pilih tahunnya, kodenya, kemudian pilih pembetulan berapa. Kita simpan. Oke. Kita coba buka. Oke. Sudah berhasil terdownload. Bisa langsung dibuka dari sini. Bisa dibuka juga dari menu kita simpan di My Document. Ini, kita buka. Kemudian di sini ada 2 sheet. Nah, 2 sheet, nanti penggunaannya adalah begini. Kalau untuk yang sheet pemotong atau pemungut ini adalah apabila kita bertransaksi dengan pemungut atau pemotong, maka mereka akan tidak memotong, memungut, dan akan memberikan kepada kita SSP-nya, SSP DTP. Gitu. Nah, untuk pengisiannya kalau memang kita itu ada transaksi yang seharusnya dipungut, maka kita isikan di sini. Nah, ada nomor, 1 dan seterusnya, 2 itu lokasi usaha, kita kasih alamat mungkin di Karanganyar, mungkin di Boyolali, semakin lengkap semakin bagus. NPWP adalah NPWP yang digunakan, apakah NPWP pusat atau NPWP cabang, kemudian pemotongnya NPWP-nya berapa, peredaran brutonya berapa, kita isikan, kemudian final DTP-nya otomatis adalah 0,5%-nya. Gitu. Ini kalau misalnya bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Nah, kalau misalnya yang selain itu, ya, selain itu artinya tidak dipotong, yang seharusnya tidak dipotong oleh pihak lain, yang kita yang biasanya kita bayar sendiri 0,5%-nya, maka masuk ke sheet lainnya. Masa kita masukkan nomor saja, kemudian lokasi usaha, kebetulan berada di Semarang, kita masukkan saja Semarang Salatiga. Oke, kemudian kita masukkan NPWP kita. Kita masukkan lagi. Kalau misalnya ini kewajiban cabang, ya kita masukkan NPWP cabang. Tapi kalau ini memang pusat, ya kita masukkan NPWP pusat. Coba kita kasih apostrof biar tidak lari NPWP-nya. Dan peredaran brutonya sesuai dengan yang memang selama ini dibayar. Yang berapa omsetnya pada bulan itu. Kita misalnya di sini omsetnya adalah 3 juta misalnya. Nah, makanya setengah persen dari 3 juta misalnya ini ya. Oke. Udah begini aja kita save. Kontrol save aja. Jangan lupa di save. Tekan tombol tiket atau kontrol save. Dan kita tutup. Ya, tutup. Nah, kemudian kita kembali lagi di menu perekaman di sini. Ya. Menu perekaman. Kita pilih bulan yang hendak kita rekam, masa April, dan kita pilih file realisasinya. Kita cari tadi di mana filenya, di sini kita masukkan. Itu. Seperti ini. Tinggal kita submit. Oke, kita coba submit. Prosesnya selesai. Oke,
pelaporan berhasil. Nah, ini kita bisa menyimpan file laporannya. Nah, save. Nah, oke aja. Nanti akan muncul di dashboard. Nah, akan muncul di dashboard bahwa kita telah melaporkan di masa 4 April 2020 ini adalah BPS-nya ini. Kemudian kalau kita mau melihat BPS-nya, kita tinggal buka aja. Nah, seperti ini. Melaporkan sini. Gitu. Oke. Barangkali itu sangat mudah, sangat sederhana. Intinya adalah teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya saja. Ingat, penamaan file jangan sampai salah. Kemudian isikan sheet-nya sesuai dengan yang seharusnya, yang untuk pemungut yang mana, yang untuk selain pemungut yang mana. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan di bawah di chat, silakan tanya, atau di Om Awani, ada WA, silakan tanya di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.